Pemirsa, 5 desa di Kabupaten Sika yang terdampak erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-Laki mengalami krisis air bersih dan terancam kelaparan. Kami lari lagi. Erupsi gunung Lewotobi Laki-Laki dengan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter mengakibatkan 5 desa diguyur abu vulkanik disertai pasir dan kerikil. Akibatnya warga kesulitan bernafas karena bau belerang yang sangat menyengat. Selain itu, warga juga mengeluhkan kesulitan air bersih dan bahan makanan lantaran tertimbun abu vulkanis. Warga hanya bisa berharap dengan bantuan air bersih dari BPBD. Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berada di level 4 dengan status awas karena aktivitas gunung yang masih tinggi. Air selesai. Ini datang antri berapa lama Mam baru dapat air? Kami sampai dengan air di bibir itu habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di bibir ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah Mama? Air itu kan kami punya mata air di atas itu karena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa mata air. Karena dampak Pak, kami sudah 3 tahun ini nih, dari sayur, kami punya tanaman mente, kelapa, kemiri. Sementara berbunga sedangkan abu masuk langsung kami. Mati semua ya? Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Warga setempat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Lewotobi meletus lagi. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau gunung api Lewotobi Laki-Laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu gunung Lewotobi Laki-Laki dihimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena gunung Lewotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Lewotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Dari Sika NTT, Juni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang siswa SD meninggal dunia, sementara sang guru luka-luka usai tertimpa dahan pohon patah di Bangkalan, Jawa Timur. Aduh, potong so kena tanah. Sebuah dahan pohon terembesi patah menimpa sejumlah peserta jalan-jalan santai yang sedang beristirahat di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, seorang siswa dan guru SDN Demangan 1 luka-luka. Panitia dan warga mengevakuasi kedua korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Embu, Bangkalan dengan mobil pick-up dan diduga dahan pohon patah akibat dimakan usia. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana kan? Di pintu masuknya pendopo. Depan pos satpam, ya, depan pos satpam, ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Usai menjalani perawatan, Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD akhirnya meninggal dunia karena patah di bagian leher. Sementara Rani Aulia, seorang guru SDN Demangan 1 mengalami luka-luka serta memar di beberapa bagian tubuhnya dan masih menjalani perawatan. Jenazah korban Yasinta Dewi pun langsung dibawa ke rumah duka yang akan dikebumikan di pemakaman setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi solidaritas untuk rakyat Gaza kembali digelar di ibu kota, menghadirkan sejumlah tokoh agama, masyarakat, hingga pejabat negara untuk menyatakan sikap menolak genosida yang terjadi di Palestina. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengikuti aksi bela Palestina bertajuk Bersatu Padu Selamatkan Gaza yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Fadly mengatakan aksi ini mencerminkan sikap masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menentang genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Fadly menyebut siapapun yang mendukung kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak memiliki hak moral untuk berbicara tentang demokrasi dan kemanusiaan. Yang memimpin dengan berbagai cara, diplomasi, saya menyaksikan sendiri di beberapa tempat, beliau sangat peduli terhadap Gaza dan terhadap kemerdekaan Palestina. Kita semua harus terus mendukung, membantu dengan cara kita, termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan yang akan segera dikirim 10.000 ton beras, kemudian bantuan-bantuan yang dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini membuktikan bahwa kita rakyat Indonesia mencintai Palestina, bahwa kita mencintai perdamaian, bahwa kita mencintai kemerdekaan, dan kita selalu menentang segala macam bentuk penjajahan seperti amanat konstitusi kita. Fadly menegaskan Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Masyarakat dan pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengikuti aksi bela Palestina di Monas menyerukan tolak genosida. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam orasinya, Sugiono menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk Palestina. Ia pun mendesak penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Tak hanya berorasi tolak genosida dan dukung Palestina, Menlu memastikan Indonesia akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat untuk Palestina. Bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang kelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen pada kemerdekaan Palestina sesuai amanah Undang-Undang 1945. Kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno, iNews melaporkan. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga mulai berburu pernak-pernik Agustusan, di salah satunya adalah Pasar Jatinegara. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.